Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menceritakan kisah tragis seorang pria yang mengorbankan prinsip dan keluarganya demi kekayaan, melalui pesugihan ular, dari awal perjalanan menuju kekayaan, hingga keputusan-keputusan gelap yang merenggut kebahagiaannya. Kisah ini menjadi peringatan tentang bahayanya mengejar harta dengan cara yang salah. Di balik segala kemewahan yang terlihat, terkadang ada cerita kelam yang tidak semua orang tahu. Kisah ini tentang seorang pria bernama Arman, yang awalnya hidup sederhana, namun berubah menjadi kaya raya dengan cara yang tidak biasa, sebuah kekayaan yang ternyata menuntut pengorbanan besar. Mari kita simak kisah penuh hikmah ini. Di sebuah desa yang tenang, berdirilah rumah megah yang menjadi pembicaraan banyak orang. Rumah ini milik seorang pria bernama Arman, yang dulunya hidup biasa saja, tetapi kini dikenal sebagai orang terkaya di desanya. Namun, kekayaan ini menyimpan rahasia kelam rahasia yang tidak hanya merenggut kebahagiaan, tetapi juga kedamaian jiwanya. Siapapun yang melihat kemewahan ini pasti akan bertanya-tanya, bagaimana seorang pria biasa seperti Arman bisa mencapai kekayaan sebesar ini dalam waktu singkat? Ada yang menyebutnya kerja keras, ada pula yang menduga ini adalah berkah dari doa. Namun, tidak sedikit yang meyakini ada sesuatu yang tidak wajar di balik semua ini. Kisah ini dimulai dari kehidupan sederhana yang penuh perjuangan, hingga berubah menjadi perjalanan menuju jalan gelap yang menjanjikan kekayaan cepat. Mari kita ikuti kisah Arman, seorang pria yang mengorbankan segalanya demi ambisinya untuk menjadi kaya. Arman adalah seorang pria biasa yang tinggal di sebuah desa kecil bersama istri dan ketiga anaknya. Setiap hari, ia bekerja keras di ladang orang lain demi menghidupi keluarganya. Meski tubuhnya lelah, ia selalu berusaha untuk tersenyum di depan anak-anaknya, namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa tidak berdaya menghadapi kenyataan hidup. Hidupnya jauh dari kata mudah, rumah kecil mereka sering bocor saat hujan, dan penghasilan Arman tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk makan, mereka harus berhemat. Terkadang, Arman hanya makan sedikit agar anak-anaknya bisa kenyang. Tekanan hidup mulai merenggut kebahagiaan keluarganya. Istrinya sering mengeluh tentang sulitnya hidup mereka, sementara anak-anak mulai merasakan beban yang seharusnya tidak mereka pikul. Arman merasa dirinya gagal sebagai kepala keluarga. Di tengah rasa putus asa itulah, dia mulai memikirkan cara untuk keluar dari penderitaan ini. Di malam-malam yang sunyi, Arman sering bertanya dalam hati, mengapa hidup ini begitu tidak adil? Apakah ada jalan keluar untuk semua ini? Rasa putus asa itu akhirnya membuka pintu bagi godaan besar yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Inilah awal dari perjalanan Arman menuju kegelapan, perjalanan yang tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga mengorbankan mereka yang paling ia cintai. Suatu hari, Arman bertemu dengan seorang teman lama bernama Hamid, yang kini hidup mewah. Hamid tampak berbeda, penuh percaya diri, dan membawa kendaraan yang menjadi bahan pembicaraan warga desa. Dalam percakapan mereka, Hamid mulai menceritakan kehidupan barunya. Hamid pun berkata, "Arman, hidup itu harus berani mengambil peluang. Kalau cuma kerja begini, kapan bisa sukses? Aku dulu juga sama seperti kamu, tapi sekarang semua berubah." Dan Arman pun bertanya, "Bagaimana caranya, Hamid?" "Aku sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya selalu nihil." Hamid lalu mulai bercerita tentang seorang dukun yang katanya memiliki kemampuan luar biasa untuk memberikan kekayaan dengan cepat. Ia menggambarkan betapa mudahnya mencapai keberhasilan asalkan berani menjalani ritual tertentu. Hamid pun berbisik dan berkata, "Kamu tinggal bertemu dengannya. Dia akan membantumu. Tapi ingat, ini bukan untuk orang yang ragu-ragu atau takut." Arman pun menjawab, "Apa yang harus aku lakukan? Apa risikonya?" Hamid berkata, "Setiap kekayaan ada harganya, Arman, tapi percayalah, hasilnya sepadan." Meski awalnya ragu, pikiran tentang kemiskinan dan tekanan hidup membuat Arman tak bisa tidur. Kata-kata Hamid terus terngiang di kepalanya. Pada akhirnya, rasa putus asa mengalahkan logika dan moralnya. Ia memutuskan untuk menemui dukun yang diceritakan Hamid. Dengan hati yang berdebar, Arman mengetuk pintu gubuk tua itu. Pintu terbuka perlahan, dan dari dalam muncullah seorang pria tua dengan tatapan tajam, mengenakan pakaian serba hitam. Dukun berkata, "Aku sudah menunggumu, Arman. Kamu ingin kekayaan,
bukan? Tapi ingat, ini bukan jalan yang mudah. Kamu harus siap dengan segala konsekuensinya. Arman menjawab dengan gugup. Saya hanya ingin hidup lebih baik. Apa yang harus saya lakukan? Sang dukun menjelaskan bahwa pesugihan ini melibatkan penjaga gaib berupa seekor ular. Untuk mendapatkan kekayaan, Arman harus memberikan sesajen setiap malam dan bersedia memberikan tumbal ketika diminta. Dengan suara gemetar, Arman menyetujui perjanjian tersebut. Keputusan Arman malam itu mengubah segalanya. Ia tidak tahu bahwa jalan yang dipilihnya akan membawa lebih banyak penderitaan daripada yang pernah ia bayangkan. Kekayaan itu memang datang, tapi ada harga yang harus dibayar untuk itu semua. Di suatu malam yang penuh kegelapan, Arman berjalan menuju lokasi yang telah ditentukan oleh sang dukun. Ia membawa sesajen dan mengikuti petunjuk dengan hati yang berdebar. Tempat itu, katanya, adalah sarang penjaga gaib yang akan memberinya kekayaan. Sesuai petunjuk, Arman menyiapkan sesajen dan membakar dupa sebagai simbol permohonan kepada sang penjaga gaib. Udara di sekitarnya terasa semakin berat dan suara desis ular mulai terdengar semakin dekat. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncullah seekor ular besar yang matanya memancarkan cahaya merah. Arman gemetar, tetapi ia tetap berdiri. Mengingat kata-kata sang dukun, jangan pernah lari, atau perjanjianmu batal. Ular itu mendekat, melingkari Arman dengan gerakan lambat, namun mencekam. Ular dengan suara rendah dan berat, kau datang untuk meminta kekayaan, manusia. Apakah kau siap menerima syarat dan bayarannya? Arman, gugup yang, saya siap. Apa yang harus saya lakukan? Ular, setiap malam, kau harus memberiku sesajen. Jika kau berhenti, kekayaanmu akan hilang, dan kau akan mati dalam penderitaan. Lebih dari itu, kau harus memberikan tumbal darah keluargamu sendiri ketika waktunya tiba. Jika kau setuju, kekayaan yang kau inginkan akan datang. Dengan tangan gemetar, Arman menyetujui perjanjian itu. Ia telah menyerahkan kehidupannya dan bahkan keluarganya untuk mendapatkan kekayaan. Ular itu melingkari sesajen dan menghilang perlahan ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, keajaiban itu terjadi. Tumpukan uang muncul secara ajaib di rumah Arman. Dengan uang itu, ia mulai mengubah hidupnya, membeli tanah, memperbaiki rumah, dan mendapatkan kekayaan yang selama ini ia impikan. Setelah malam ritual pertama, kekayaan mulai mengalir deras ke dalam kehidupan Arman. Hanya dalam beberapa minggu, kehidupannya berubah total. Rumah kecilnya kini menjadi rumah mega, dan ia menjadi salah satu orang terkaya di desanya. Semua orang membicarakan kesuksesan Arman yang tiba-tiba. Kehidupan Arman dan keluarganya berubah drastis. Ia memberikan anak-anaknya makanan terbaik, pakaian mahal, dan segala hal yang sebelumnya hanya menjadi impian istrinya, yang dulu sering menangis karena kemiskinan, kini tersenyum bahagia melihat kehidupan mereka yang jauh lebih baik. Kekayaannya membuat Arman dihormati oleh banyak orang. Ia menjadi panutan, sering membantu tetangganya, dan mulai dianggap sebagai salah satu tokoh penting di desa. Namun, di balik semua ini, ada rasa takut yang perlahan menguasai hatinya. Di malam-malam yang sepi, Arman sering termenung. Kekayaan ini memang membahagiakan keluarganya, tetapi ia tidak bisa melupakan perjanjian yang telah ia buat. Sesajen harus terus diberikan setiap malam, dan ancaman tumbal selalu membayangi pikirannya. Setiap malam, Arman melakukan ritual dengan setia. Ia tidak berani melewatkan satu malam pun, karena ia tahu konsekuensinya. Kekayaan itu terus mengalir, tetapi ketakutan akan hari penagihan tumbal semakin menghantui hidupnya. Kebahagiaan keluarganya kini terasa seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, ia berhasil memberikan kehidupan yang layak untuk mereka. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa kebahagiaan ini tidak akan bertahan lama. Ular penjaga itu akan datang, dan ia harus memenuhi janjinya. Setelah beberapa bulan hidup bergelimang kekayaan, tanda-tanda bahaya mulai muncul. Ular penjaga yang dulu hanya hadir di tempat ritual kini mulai menampakkan dirinya di rumah Arman. Ia tidak hanya menjadi bayangan, tetapi juga terasa nyata, mendekat dan mengintai dari kejauhan. Awalnya, kehadiran ular itu hanya berupa desis samar dan bayangan sekilas. Namun, seiring waktu, ular itu mulai menampakkan diri di rumah Arman. Meski keluarganya tidak melihat, Arman merasakan tatapan dingin makhluk gaib itu di setiap sudut rumahnya. Desisan ular itu menjadi lebih nyata.
Ia bahkan mulai muncul di kamar Arman saat malam hari. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa makhluk itu makin dekat. Tidur pun menjadi hal yang menakutkan baginya. Kehadiran ular itu bukan hanya di dalam rumah, makhluk gaib itu mulai mengintai di sekitar keluarganya. Arman merasa was-was, takut jika ular itu mulai menampakkan niatnya untuk menagih tumbal. Malam hari, Arman kembali melakukan ritual sesajen. Kali ini, ular besar itu muncul dengan wujud yang lebih jelas, matanya yang berwarna merah menyala. Suaranya terdengar dingin dan mengancam. Ular pun berkata, "Arman, waktumu hampir tiba, ingat janjimu, aku telah memberimu kekayaan, kini aku ingin bayarannya." Arman dengan gugup dan ketakutan menjawab, "Aku sudah memberikan sesajen setiap malam, apalagi yang kau inginkan?" "Ular, kau tahu apa yang harus kau berikan? Tumbal darah dari keluargamu sendiri." Permintaan ular itu semakin jelas, waktunya menagih tumbal sudah dekat. Arman kini dihadapkan pada pilihan yang paling mengerikan dalam hidupnya, menyerahkan keluarganya demi mempertahankan kekayaan, atau melanggar perjanjian dan menghadapi konsekuensi mematikan. Setelah peringatan terakhir dari ular penjaga, hari-hari Arman dipenuhi ketakutan. Ia mulai merasa waktu yang ditakutkan semakin dekat. Namun, ia tidak pernah membayangkan bahwa ancaman itu akan dimulai dari orang yang paling ia cintai. Malam itu, suara-suara aneh membangunkan Arman. Ia memeriksa rumah, tetapi tidak menemukan apa-apa. Namun, di dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi. Esok harinya, istri Arman jatuh sakit secara mendadak. Tubuhnya melemar, dan tidak ada dokter yang mampu menyembuhkannya. Penyakit itu datang seperti kutukan, menggerogoti tubuhnya dengan cepat. Istri Arman yang lemah berkata, "Arman, aku merasa waktuku tidak lama lagi. Aku hanya ingin kau menjaga anak-anak kita, dan berjanji untuk tidak meninggalkan mereka." Arman berbisik dengan air mata, "Aku berjanji, aku akan menjaga mereka. Maafkan aku tidak bisa melindungimu." Malam itu, nyawa istri Arman diambil. Kematian yang tiba-tiba ini bukanlah kebetulan, tetapi tumbal pertama dari perjanjian gelap yang telah ia buat. Ular penjaga telah menuntut haknya, dan Arman tidak bisa berbuat apa-apa. Pemakaman istrinya menjadi momen paling kelam dalam hidup Arman. Namun, di tengah kesedihannya, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Perjanjian itu masih berlangsung, dan tumbal berikutnya mungkin saja orang yang lebih ia cintai. Sejak kematian istrinya, Arman hidup dalam ketakutan yang semakin mencekam. Namun, di balik ketakutannya, ia berusaha melindungi anak-anaknya yang kini menjadi satu-satunya alasan ia bertahan. Ia tahu, ancaman dari ular penjaga itu belum berakhir. Ular penjaga itu mulai menunjukkan kehadirannya di sekitar anak-anak Arman. Meski mereka tidak menyadari bahaya yang mengintai, Arman merasakan bahwa waktunya semakin dekat. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Malam hari, Arman bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ular besar itu melingkari anak-anaknya dan berbisik dengan suara dingin. Ular berbisik, "Arman, waktumu hampir habis. Kekayaan ini bukan tanpa harga. Kau tahu apa yang harus kau serahkan?" Arman berteriak dalam mimpi, "Tidak. Jangan ambil mereka. Ambil aku saja." Setiap malam menjadi mimpi buruk bagi Arman. Ketakutannya berubah menjadi kenyataan ketika tanda-tanda aneh mulai muncul di sekitar rumah. Ular itu tidak hanya mengancam, tetapi kini mulai bertindak. Anak-anak Arman mulai menunjukkan gejala aneh. Mereka kehilangan tenaga, tubuh mereka semakin lemah, dan suara mereka menjadi lirih. Arman tahu, ini bukan penyakit biasa, ini adalah peringatan terakhir dari ular penjaga. Malam berikutnya, suara desisan ular semakin jelas terdengar di rumah. Arman mencoba mengunci semua pintu dan jendela, tetapi desisan itu semakin mendekat. Ular berkata, "Kau tidak bisa lari. Arman, janji adalah janji. Jika kau melanggar, semua yang kau cintai akan kuambil." Arman berteriak, "Ambil semua kekayaanku. Aku tidak peduli. Jangan ambil anak-anakku, ular. Itu bukan bagian dari perjanjian." Arman berusaha melawan, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan makhluk gaib itu. Dalam hitungan detik, anak-anaknya menghilang dari pandangannya. Jeritan dan tangisnya memenuhi ruangan, tetapi semuanya sia-sia.
Anak-anaknya telah diambil, kekayaan yang dulu ia dambakan kini berubah menjadi kehancuran total. Arman hanya bisa menyesali keputusan yang pernah ia buat, tetapi semuanya sudah terlambat. Tumbal terakhir telah dipenuhi, dan kekayaan yang ia dapatkan lenyap dalam sekejap. Arman kini tinggal sendiri, dikejar rasa bersalah, dan penyesalan yang tidak akan pernah hilang. Setelah kehilangan segalanya, Arman hidup dalam kehampaan, namun, di tengah kekosongan itu, suara azan memecah keheningan dan menyentuh hatinya yang hancur. Ia mulai menyadari satu hal yang telah lama ia abaikan, hubungannya dengan Sang Pencipta. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Arman kembali melangkahkan kaki ke rumah Allah dengan hati yang penuh penyesalan. Ia berniat untuk memohon ampun atas semua dosa yang telah ia perbuat. Arman berdoa, "Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang penuh dosa ini. Aku telah terjebak dalam keserakahan dan melupakan-Mu. Ambil segala harta yang kuperoleh dengan cara salah ini, tetapi kembalikanlah aku kepada jalan-Mu yang lurus." Arman menghabiskan malam itu dalam doa dan tangisan. Ia menyadari bahwa segala penderitaan yang ia alami adalah akibat dari pilihannya sendiri. Hanya Allah yang mampu memberikan jalan keluar. Dalam upayanya menebus dosa, Arman mulai mendermakan semua harta yang masih tersisa. Ia percaya bahwa hanya dengan memberi dan memperbaiki hubungan dengan sesama, ia dapat menemukan kedamaian yang telah hilang. Arman mengunjungi seorang ulama di desa untuk bercerita tentang kesalahan masa lalunya. Arman berkata, "Aku telah melakukan dosa besar, Ustaz, aku ingin bertobat, tetapi dosa-dosaku terasa terlalu berat." Ulama pun menjawab, "Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk ampunan Allah, Arman. Tobat yang sungguh-sungguh dan perubahan dalam dirimu akan menjadi bukti keseriusanmu. Mulailah dari sekarang." Dalam perjalanannya menuju tobat, Arman menemukan makna kehidupan yang sebenarnya, bukan dari harta atau kemewahan, tetapi dari keikhlasan dan hubungan yang mendalam dengan Allah. Di suatu malam di ruang yang penuh dengan kenangan kelam itu, Arman memutuskan untuk menghadapi makhluk gaib yang telah menguasai hidupnya. Ia membawa Al-Quran dan sajadah sebagai perlindungan dari kekuatan jahat yang mungkin datang. Ular tiba-tiba datang dan bersuara dalam bayangan. "Arman, kau pikir kau bisa lari dari perjanjian ini? Kau adalah milikku." Arman tegas, "Aku tidak takut lagi, Allah adalah pelindungku, dan hanya kepadanya ku berserah." Arman mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang gemetar, namun terus menguat. Dengan penuh keyakinan, Arman melawan makhluk itu menggunakan ayat-ayat suci. Bacaan itu bukan hanya perlawanan, tetapi juga bukti bahwa ia telah sepenuhnya kembali kepada Allah. Bayangan ular semakin mengecil, dan suara desisannya perlahan menghilang. Namun, sesaat sebelum lenyap, makhluk itu memberikan peringatan terakhir. Ular pun berkata, "Kekayaanmu akan lenyap. Kau akan kembali miskin, dan hidupmu tidak akan sama lagi." Arman pun menjawab, "Biarlah. Kekayaan itu hanya membawaku pada kehancuran. Aku lebih memilih hidup sederhana bersama iman dan ridha Allah." Dengan bacaan terakhirnya, bayangan ular menghilang sepenuhnya. Ruangan menjadi terang kembali, dan suasana rumah terasa damai untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Kekayaan itu benar-benar lenyap, seperti yang telah dikatakan ular penjaga. Namun, Arman tidak merasa kehilangan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak ada dalam harta, tetapi dalam iman, keluarga, dan kedekatan dengan Allah. Pertarungan spiritual ini mengajarkan Arman bahwa kekuatan terbesar adalah iman. Tidak ada perjanjian gelap yang dapat mengalahkan cahaya Allah. Ia kini memulai hidup baru sebagai seorang hamba yang kembali kepada Tuhannya. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada hidup dalam ridha Allah. Kekayaan dunia hanya sementara, tetapi amal dan kebaikan akan menjadi bekal abadi di akhirat. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah menukar iman dengan kekayaan dunia, karena pada akhirnya hanya amal dan iman yang akan kita bawa saat kembali kepadanya. Demikian kisah viral Arman. Nantikan kisah-kisah selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.